Polres Labuhan Batu melakukan penggerebekan lokasi transaksi peredaran narkoba. Sementara itu diduga polisi gadungan, seorang pria Parubaya menjadi bulan-bulanan warga. Berikut sejumlah peristiwa yang kami rangkum dalam Kilas iNewsroom. Personil gabungan Polres Labuhan Batu melakukan penggerebekan lokasi transaksi peredaran narkoba. Penggerebekan dilakukan berkat laporan masyarakat yang sudah resah akan kegiatan narkoba di daerah tersebut. Dari lokasi diamankan 3 buah bong alat hisap sabu terbuat dari gelas minuman kemasan, 3 buah mancis, dan 8 bungkus plastik lip kosong. Diduga polisi gadungan, seorang pria Parubaya yang menggunakan seragam lengkap menjadi bulan-bulanan warga. Sebelumnya, pria tersebut akan menilang seorang pengendara dan meminta sejumlah uang. Provos yang melintas langsung memeriksa pria tersebut. Ternyata benar, pria ini merupakan anggota kepolisian. Akibat kejadian ini, polisi dan pengendara motor yang diduga diperas dibawa ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan. Di tengah guyuran hujan deras, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa di depan kantor rektorat kampus mereka. Demo juga diikuti guru besar, dosen, dan mahasiswa Universitas Indonesia. Aksi ini digelar lantaran pihak kampus belum menanggapi terkait permintaan para mahasiswa terkait dengan pencabutan statuta. Kasus dugaan pelecehan mahasiswi Universitas Riau oleh dosen naik ke tahap penyidikan. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau menolak kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Sempat diwarnai saling lapor, polisi menaikkan status kasus dugaan pelecehan mahasiswi Universitas Riau oleh dosen ke tahap penyidikan. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi termasuk terduga pelaku, seorang dosen yang juga menjabat sebagai dekan di Universitas Riau. Meski demikian, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. Sementara itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau menolak kasus pelecehan seksual ini diselesaikan secara kekeluargaan. Komahi kepada langsung Menteri Pak Nadiem bahwa kasus pelecehan seksual di Universitas Riau ini agar disorot gitu, diselesaikan, jangan sampai terjadi lagi sampai ke kekeluargaan, ujungnya kekeluargaan, minta maaf dan lain. Sebelumnya, seorang mahasiswi Universitas Riau diduga menjadi korban pelecehan oleh dosen saat sedang melakukan bimbingan untuk tugas akhir. Kondisi korban hingga kini belum stabil dan masih dalam pengawasan psikolog. Pelaku pembunuhan sadis seorang ibu rumah tangga di kota Parepare akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Sebelumnya pelaku melarikan diri hingga ke perbatasan Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Inilah Udin, pria berusia 60 tahun terduga pelaku pembunuhan kepada seorang ibu rumah tangga di kota Parepare. Pelaku ternyata adalah suami korban. Pelaku tega menghabisi nyawa istrinya sendiri di lorong sepi beberapa waktu lalu. Setelah melakukan aksi kejinya, pelaku kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Namun tak berapa lama, pelaku menyerahkan diri kepada polisi di perbatasan Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sebelumnya korban ditemukan bersimbah darah dengan luka sayatan di leher dan beberapa luka tusukan di badan korban. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menghabisi istri mudanya karena cemburu. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terakhir kasus ini, kami sudah terhubung dengan rekan Erwin Eka Pratama di Parepare, Sulawesi Selatan. Erwin, apa sebenarnya yang menyebabkan pelaku tega membunuh istrinya sendiri? Baik Mbak, tepatnya baik teman-teman. Untuk awal sekarang ini, pelaku tega menghabisi istrinya sendiri, yakni karena cemburu istrinya sendiri. Ya, baik, demikian. Erwin, benarkah bahwa pelaku ini sempat mencoba untuk melarikan diri? Ya,
Ya, pelaku usai tega membunuh istrinya sendiri langsung melarikan diri dengan menggunakan motor milik korban dan langsung mengarah ke Kabupaten Baru. Bisa gambarkan kepada kami seberapa jauh sebenarnya Kabupaten Baru ini dari TKP atau tempat korban ditemukan? Untuk lokasi pelarian pelaku ada sekitar 10 km dari lokasi pembunuhan. Baik, Erwin, berdasarkan informasi seperti apa profil dari pelaku ini? Apa pekerjaannya sehari-hari? Untuk pelaku sendiri dalam kesehariannya itu yakni bekerja sebagai tukang parkir di salah satu toko di Kota Parepare dan memang dalam kesehariannya sering membawa senjata tajam dan itu diakui oleh keluarga korban sendiri. Dan dalam 1 minggu terakhir memang ada gerik-gerik kepada korban bahwa akan dibunuh gitu. Artinya sebelum ini antara pelaku dan korban memang sudah sering terlibat cekcok? Ya, dalam seminggu terakhir memang sudah ada cekcok dengan korban. Baik, terima kasih Erwin Eka Pratama melaporkan langsung dari Parepare, Sulawesi Selatan. Pemirsa, Presiden menjajal lintasan sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda usai jeda berikut.